itu kira-kira umur yang muda atau umur yang tua ya? Titian, nah udah bisa pun dia berpikir keras ini. Sirau banyak jadi covid yang lagi, tapi mantu sengap, tapi jeru sengap, tapi pak sengap, yang dia orangnya mantu sengap, ya kan nggak tersinggung, lagi kata mantu, dan orang dia bapak sengap, sanduk anak, dane, dunuh mantan murid Titian gitu. Ya, ampurayan. Tetapi niki dengan kata sengap itu raganya dados terkenal. Ini kalau Bali itu sana yang bertuang rezeki pun gitu. Nih, jeung droyang mantan niki, gitu. Tapi balik kira Titian sampur memantune dari mantu. Yes. Saya dona demen aja. Alumni SATA 2002 SMPN 1 Rambitan ya. Teman-teman kita fun aja. Acara kita akan mulai santai namun tetap ya fun. Menjalin komunikasi, menjalin hubungan ya. Dimanapun teman-teman saat ini, yang terpenting adalah hari ini kita bersyukur bisa berkumpul bersama, gitu ya. Yang paling kita hormati Bapak kita, Pak Yan, suksema banget, ya, sudah memiliki inisiatif untuk mengumpulkan kita di sini, ya. Bukan cuma untuk mengumpulkan betul. Ya, untuk memaintain 20 years ya. Long until here sampai sekarang 20 tahun lamanya kita masih bisa
mempertahankan pertemanan kita, solidaritas kita berkat Bapak Wayan Senada sebagai wali kelas kita zaman itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang Betul? lalu. Oke. Sampai sekarang Sampai ya. sekarang. Ada banyak cerita, ada banyak kenangan, ya. Ada yang bilang yang kekal itu adalah perubahan gitu ya. Masa lalu tetap masa lalu ya. Di sini yang teman-teman ini ya luar biasa. Ya, teman-teman di sini luar biasa mengizinkan dirinya. Harusnya kalau seandainya hari Minggu kita ngopi bareng ya, kita santai sama keluarga. Tapi hari ini ya kita bisa berkumpul ya dengan suasana yang berbeda. Mungkin ada yang flashback masa lalunya dulu seperti apa gitu. Duduk di mana dulu? Duduk di mana dulu itu yang Posisi pertama. duduknya di mana dulu? Posisi duduknya. Siapa yang suka madol kalau Siapa yang paling jahil gitu ya Bunda ya? siapa yang madol itu? Siapa yang suka bolos kalau Nah. kelas? Nah, siapa yang paling dekat, siapa yang paling dekat? Iya. Lancar sesuai dengan harapan kami. Om Yang Widi kami. Semoga semua makhluk hidup Tepuk tangan buat Bu Surya ya. Tidak lupa kita ucapkan juga terima kasih kepada panitia ya, di sini panitia untuk tempat dan Raja sama-sama sebentar titiang teman-teman sahabat baik waktu sekolah yang saya hormati Bapak Baliklah Pak Wayan Senada Giro sudah bersedia datang. Untuk teman-teman terima kasih banyak waktunya untuk reuni kali ini sudah meluangkan waktunya. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih atas semua supportnya, atas semua waktu dan pikiran yang diberikan, saran semua. Dan hari ini secara pribadi untuk yang pintar dulu waktu ngasih saya contek, saya terima kasih. Iya dong. Yoga. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Namo Buddhaya, Rahayu Sareng Sami. Yang titiang hormati dan jero Nyoman Artikel alias Bapak Sengap. Tadi baru dia tanya namanya karena lupa nama. SMK 3 dan Pasar ya. Yang memberi namanya Forum Silaturahmi Alumni 3A 2002 EPSATA 2002. Oke, terus tepuk tangan dong, bila perlu tambah tepuk tangannya. Syukur Pak Kurni datang. Kalau nggak datang, seperti apa jadinya? Yo memang nama, yo sing teko kan dia. Agak teko, terima kasih. Terima kasih juga buat para pendamping suami istri yang tercinta mendampingi adik-adik kami, bahkan lengkap pada hari ini. Kecuali yang tidak bisa hadir, Bapak Ibu dokter bertiga, ya bersama cucu-cucu Titiang memiliki sarang sami, sehingga seolah-olah hari ini Titiang merasa di depan berayu ke sarang lagi, malah panah liu cucu liu. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Terima kasih Titiang masih bisa dipercaya untuk selalu mendampingi adik-adik sekalian yang dulu-dulu sering Titiang paling tekankan. Barangkali adik masih ingat bahwasanya kalian adalah aset masa depan bangsa, dan itu sudah bisa ngenen tampil mereka ketemu kecuali orang Titiang. Suksemo sareng sami. Mohon maaf sekiranya ada sesuatu yang selama pertemuan kita, kebersamaan kita selama ini ada yang kurang berkenan, ada yang salah kata, salah ucap, salah tindak. Selalu Bapak tekankan, setiap pertemuan pasti Bapak meminta maaf. Yang lalu biarkan itu menjadi pedoman acuan kita untuk ke depan, dan ke depan kita selalu untuk memotivasi diri semuanya untuk hidup lebih baik, lebih rukun, karena aset masa depan itu tetap bergulir. Jadi sekali lagi pada hari ini saya merasa bersyukur sekali kehadapan Ibu Sang Yang Widi masih bisa bernafas lega dihadapkan dengan adik-adik
ya dihadapkan dengan cucu-cucu kita yang tadi sudah diisi perlombaan, ada yang nyanyi, ada yang main kerupuk kecil. Tetap Bapak pesankan kepada adik-adik sekalian, dimanapun adik-adik bertugas, sebagai apapun, Bapak titip pesan, tidak lupa dan intinya, selalulah menjaga diri, etika, sopan santun, kejar karir dengan profesionalitas, dan seperti pesan-pesan Bapak yang terdahulu, tetaplah kita rendah hati dengan semua orang, bila perlu sikap yang serendah-rendahnya, biar tidak ada yang lebih rendah dari kita, sehingga tidak ada yang bisa merendahkan kita lagi. Tidak usah merasa sombong, merasa diri. Demikian juga halnya seperti Bapak, konsep Bapak dalam kebersamaan di SMP Negeri 1 Kramitan. Bapak berusaha tidak ada hal yang merasa. Kalau merasa itu berarti di dalam dada ini nanti akan muncul suatu kesombongan. Tetapi kita mohonlah tetap ingat apa, di mana, sebagai apa. Tetap ingat, tetapi jangan merasa. Itulah dasar prinsip yang Bapak selalu terapkan ke depan adik-adik, dan adik bisa buktikan dari dulu sampai sekarang masih sama. Bapak itu hanya seperti ini tampilannya, saya masih seperti yang dulu. Ya, justru seperti pepatah, roda itu bisa berputar. Saya aja contohnya, ketika diberikan tugas kepercayaan, ada mantan guru yang menjadi bawahan, dan suatu saat saya akan kembali menjadi guru karena masa jabatan saya tinggal lagi 2 tahun, sedangkan masa kerja lagi 4 tahun. Kemungkinan kembali ke guru lagi 2 tahun. Bisa jadi mantan murid saya akan menjadi kepala. Hal yang biasa, sehingga jabatan itu bukan sesuatu hal yang sakral. Nah, buktinya niki ring sebelah titian Pak Jero Sengap yang sudah terkenal menjadi artis di Pulau Bali, bahkan di luar Bali sudah terkenal luar biasa. Saya merasa bangga sekali. Wah, ternyata Bapak Sengap Niko adalah mantan murid saya. Nah, bani tiang ngakuin, mudah-mudahan kagak nanya pinjam ngakuin tiang dados gurun mantan gitu. Nah, Niko bangga sekali, walaupun saya bukan orang hebat, tapi minimal saya bisa menyita orang-orang yang hebat, yang melebihi dari saya. Saya doakan adik-adik dimanapun bertugas, kejarlah karir, kejar karir, sehingga nanti sesekali waktu bisa di atas. Itu impian kita semuanya. Seperti contoh niki Pak Nyoman Abike, sampun bisa membuat masyarakat terhibur. Mungkin beliau ditakdirkan sebagai seorang penghibur. Di samping penghibur, membuat masyarakat menjadi lebih refresh. Itu bagian dari yadnya. Ada kira-kira Pak lagi? Jangan menganggap sesuatu itu sifatnya material aja, bukan. Tapi kelebihan dari tugas kita ditakdirkan seperti Bapak menjadi seorang guru. Jangan berpikir tentang materi saja, karena Tuhan sudah menciptakan garis kita masing-masing untuk sukses di bidang masing-masing. Tidak ada penyesalan seperti yang sering saya baca-baca di medsos. Syukuri apapun yang diberikan titah oleh Ida Sang Yang Widiwasa. Peran kita dalam hidup ini, laksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Dia stun irago dado satpam, laksanakan dengan satpam dengan baik. Apalagi kita diberikan sebagai manajer, lebih berat lagi. Karena filsafat menurut saya itu ibarat hidup ini seperti topeng. Walaupun kita diberikan jabatan yang tinggi, tetapi kalau kita tidak bisa melakoni jabatan yang tinggi itu, kita akan dicemooh oleh anak buah kita. Walaupun kita diberikan jabatan sebagai cleaning service, tapi kita kalau sudah melakukan tugas dengan baik sebagai tugas cleaning service, akan diacungi jempol. Itulah konsep saya. Jadi lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan profesionalitas,
dengan segala kerendahan hati, syukuri. Jangan memiliki kemampuan yang melebihi. Jangan memiliki kemauan yang melebihi dari kemampuan, ya. Itu. Oleh karena itu, lakukan sesuatu tugas secara profesionalitas dan tulus ikhlas. Niscaya nanti suatu saat seperti halnya Bapak bisa bertemu dengan adik-adik, di sana akan kita bisa menikmati nikmatnya persaudaraan seperti sekarang dengan adik-adik semuanya. Senang sekali. Ya, toh juga seperti nyanyiannya Widi Widana, ten mati ten ngabompogan, kalau yang ten ngelampogan masih serasa seperti orang mati. Nah, harus berjalan sinergis berduanya kami akan mengiringi. Artinya jangan berorientasi di depan materi dulu, tapi kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh tulus ikhlas, beriatnya dengan sebaik-baiknya, niscaya materi akan mengikutinya. Nah, kurang lebih seperti nike yang bisa tiang rasakan hidup niki. Sekali tiang dulu tidak jadi orang pintar, justru ada segelintir teman-teman saya yang pintar, ya, tidak mendapatkan pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan kepintarannya. Mohon maaf seperti itu. Karena antara usaha dan hasil itu tergantung sekarang dengan doa-doa kita, budi baik kita, sikap baik kita. Saya yakin bahwa sinyal-sinyal dari Tuhan itu Sang Yang Widiwaso tidak pernah kendor. Seperti halnya sinyal-sinyal di HP itu kadang-kadang kendor, tapi Tuhan itu sinyalnya tetap kencang. Segala sikap budi baik kita itu termasuk yang tidak baik akan dicatat oleh Tuhan. Yakinlah itu. Saya paling percaya dengan hukum karma. Semua dicatat oleh Tuhan, udah Sang Yang Widi. Oleh karena itu, kalau bisa marilah kita tanamkan karma-karma baik. Kita deposito suatu kebaikan untuk kita bisa nikmati, menyasar untuk anak cucu kita ke depan. Nah, Niko, karena apalagi di zaman global seperti ini dengan pengaruh medsos, saya kira kalau memang kita tidak kuat iman, ya, dengan pengaruh lingkungan kerja, kompetensi sosial kita, kalau kita tidak kuat iman, kita akan lupa pada diri, terjerumus ke hal yang negatif. Oleh karena itu, salah satu latar belakangnya juga pada hari ini, kenapa kita reuni tidak semata-mata untuk kumpul, makan, tepuk tangan, tetapi saya khusus pada hari ini memang Titiang punya ide niki para sampuro. Sekali waktu marilah kita mohon pencerahan sejenis Dharma Wucana, dan kebetulan rekomendasi kita bersama untuk Bapak Nyoman hari ini. Karena kita pasti tan ana wong swasta nulus, hidup kita ini tidak ada yang sempurna. Marilah pada hari ini kekurangan kita barangkali bisa diinspirasi, diberikan pencerahan oleh Bapak Nyoman Ardikos. Yuk tepuk tangan yang meriah banget dong untuk Bapak kita ya. Aduh, satu yang berkembang di kepala tiang Pak ketika mendengar yang namanya guru adalah beliau adalah yang entah apa jadinya kalau tidak ada guru Pak ya. Begitu. Mungkin tiang mewakili dari teman-teman di sini juga sama ya, banyak banget kita diberikan wejangan-wejangan tentang yang namanya hukum karma, tentang yang namanya pertemanan, persaudaraan. Dan hari ini pun sebenarnya kita berkumpul di sini bukan karena orang lain ya Bunda ya, karena kita memiliki hati yang bersih. Ya, kita mengizinkan diri untuk datang ke sini. Yang sakit kita doakan semoga dia cepat sembuh, yang belum hadir juga next time mereka juga pasti bisa hadir ya. Dan udah gimana? Ada sampaikan yang luar biasa ya, yang sudah membimbing kita, membina kita ya selama ini. Kalau berarti nggak ada mantan ya Pak ya? Guru is guru. Karena kita akan tetap bersama gitu loh ya. Kalau guru mungkin saya juga bukan guru, tapi kita semua orang profesinya guru juga. Bunda juga guru ya, guru bagi keluarga.
sama saya ketika nelpon, ngap izin ngap. Ini anak zaman sekarang. Ibu Budiasi Suksema, ibu saya yang selalu berpenampilan seperti Raden Ajeng Kartini, makanya sering dijuluki sebagai Ibu Kartini. Mesanggul, merucut di belakang langsung isi cucuk, ciri khas beliau di zaman dulu, masih sampai hari ini. Sekarang sudah seperti Krisdayanti. Iya, keren ibu saya ini. Ini ibu kesayangan saya. Saya punya 3 ibu kesayangan dulu. Satu guru bahasa Indonesia, satu guru biologi, dan satu guru agama. Jadi ini adalah ibu kesayangan saya, dan sangat-sangat terima kasih kepada ibu sudah hadir pada hari ini. Adik-adik semeton sareng sami, ini menarik sebenarnya. Saya satu kata yang saya ucapkan pada hari ini adalah Anda keren, luar biasa. Dari tahun 2002 sampai dengan 2022 masih tetap eksis, bisa menjaga kebersamaan, keren. Saya sendiri memiliki alumni di SMP dan SMA hanya berlaku seperti upacara yadnya. 6 piodalan bubar, 6 kali odalan ngesinep. Masalahnya sepele, sama-sama merasa sibuk. Tidak ada kesibukan. Adik-adik sareng sami, Bapak Wayan, Bapak Titiang, Guru Titiang, karena tidak ada seperti kata MC tadi, tidak ada mantan guru bagi Titiang. Kalau semasa dia hidup, dia guru, sudah melinggi di kemulan, tetap jadi betara yang guru. Jadi guru abadi untuk selamanya. Cuman ada di Bali memang guru tidak pernah mengajar. Guru Made, Guru Nyoman dari warga Bojangga Wisnawo tetap jadi guru, tapi si manja mengajar. Ini keren. Karena hari ini Titiang diberikan izin untuk memberikan Dharma Wacana. Ini saudara rekan-rekan semuanya, saya mahasiswa dan siswa yang paling fenomenal selama ada di Indonesia. Saya kuliah S1 tamat 9 tahun karena prinsip long life education, belajar seumur hidup. Saya 9 tahun tamat dan ditamatkan oleh rektor sendiri karena takut di DO. Ya, kemudian Titiang S2 tamat tercepat. Titiang tamat S2 1 tahun 3 bulan di kampus saya. Tercepat Titiang tamat dengan ijazah terakhir bergelar MPDH dan berhasil saya bakar dengan sempurna. Ya, karena saya satu-satunya pegawai negeri yang mengundurkan diri tepat di pengumuman saya dinyatakan lulus sebagai pegawai negeri. Itu keren, saya keren orangnya. Dan saya menyatakan pilihan saya jadi manusia yang paling merdeka. Intinya, rekan-rekan semuanya tetap memiliki jalur hidup masing-masing. Makanya yang bilang kesuksesan itu ditentukan oleh 3 hal. 1 garis tangan, 2 campur tangan, 3 buah tangan. Tetap. Makanya semeton sareng sami niki kan karena ada memiliki garis tangan katanya bagus, akan sukses, belum tentu kalau tidak ada campur tangan. Makanya kadang-kadang seorang pintar pun perlu nombok. Nomornya bukan dengan uang, nomornya dengan kata-kata. Ada lobby-lobby. Dan yang ketiga harus ada buah tangan. Nah, sehingga kesuksesan orang-orang itu macam-macam. Titiang waktu SMP terkenal dengan masih murid paling blok. SMP yang paling blok. Ibu Budiasi tahu. Saya mahasiswa paling kalem, nengil. Takut ada pertanyaan anak, nengil. Karena apa kadang takut nengil. Dan saya ketika kuliah, saya mahasiswa menjadi paling fenomenal karena satu kelas saya ajak nyontek. Dosennya datang, kemudian jadi dosen adalah kakak kelas dia. Waktu itu dapat pelajaran tentang Isto Dewata. Saya dari SD sudah hafal dengan nama-nama Betara karena sampai hari ini saya mampu melihat Betara. Ya, Betara Barong, Betara Randa mampu lihat, tapi Betara Wisnu tidak bisa, kecuali Pak Wisnu biasa. Satu kelas nyontek. Ketika seorang dosen bertanya, kenapa jawabannya sama? Saya menjawab pertama, ya Pak, karena dosennya sama, tempat ujiannya sama, pertanyaannya sama, maka jawabannya harus sama. Jika itu berbeda, maka Bapak gagal mendidik kami sebagai mahasiswa. Akhirnya saya katakan tidak lulus dengan sempurna. Ya, itu saya orang yang fenomenal. Saya dari SMA ke OSIS, saya orang desa yang numpang di Denpasar.
tidak menjadi hitungan tetapi selalu menjadi proses, karena saya orang yang mau muncul terus. Itu prinsip hidup saya. Makanya ketika menekuni dunia perbonresan di dunia komedi Bali, Titiang mencoba untuk menjadi orang yang paling muncul, harus mengetahui kelebihan diri gitu saja. Dan ini Titiang lakukan dengan betul-betul apa yang saya hobikan, apa yang saya lakukan, saya ikuti dengan serius. Makanya Tiang dengan teman-teman hari ini yang rata-rata sudah sukses, suksesnya ada yang memiliki usaha fotokopi dari sendiri, nyetak suami bisa, nyetak anak bisa. Kalau tadi Bapak Wayan bilang kalau Bapak bisa bikin anak, anak tidak bisa bikin Bapak. Saya orang yang pertama bisa bikin Bapak, karena begitu saya menikah, Bapak saya meninggal, lahir anak pertama normal, lahir anak kedua, saya meluasan bahwa yang medis adalah bapak saya. Jadi saya lah orang yang bisa bikin bapak. Ya. Cicih kan Bapak, makanya anak kedua saya seperti bapak saya sendiri. Saya keluarga keren. Bapak saya menikah umur 80 dengan ibu saya, umur 58 dengan ibu saya yang berumur 18. Saya keluarga keren. Jadi bapak saya menikah 3 kali, saya baru sekali. Ya mudah-mudahan tidak lagi, karena ada orang menyatakan kalau bapak nganten panglu minimal panane pampat. Ya karena bapak ini tamat SD, kan menyinak dua kita bidan bapo sing tamat masuk ci harus tamat, bapo sing sarjana ci harus sarjana, bapo nganten panglu ci minimal pampat. Maru ci nyidang menyamai bapo. Saya tidak cukup hanya 9 saja di luar, lebih dari 4 ya. Saudara-saudara rekan-rekan, sebenarnya saya berpikir keras hari ini. Begitu turun dari mobil, saya kira ada acaranya di Balai Banjar di Wantilang, suung Balai Banjar. 300 meter, sebelah kiri got, sebelah kanan Balai Banjar suung. Ada nak nyapatin, dia Pak warung ya, Mikel. Dan dia lihat orangnya berpakaian santai. Kalau tahu pakaian santai, saya akan datang dengan pakaian santai. Jadi mohon maaf, Diki saltum lah saya, salah kostum. Ini cek serem masalah jadi dia nak belum nih. Ngomong-ngomong tentang kehidupan, tidak ada yang lebih ruwet dari hidup saya. Saya pernah masuk 5 agama ketika saya kuliah di IHDN Denpasar, pelajaran tentang Tuhan. Ketika semester 4 saya tidak pernah melihat Tuhan, jadi percuma saya belajar tentang Tuhan. Kalau orang belajar tentang matematika jelas 1 sama dengan 2. Di agama tidak mengenal, apalagi di Anda. Anda juara 1 dari awal, belum tentu Anda lebih kaya dengan yang tidak juara. Betul. Anda itu sudah pasti. Betul, itu sudah pasti. Makanya saya bilang Anda paling pinter di kelas, tetapi belum tentu Anda paling sukses ketika Anda tamat. Betul. Jelas. Itu bukan betul lagi, jelas gitu. Karena di Bali itu, karena ini namanya keren, dibuat menjadi Epsata, keren namanya. Jadi ketika dibuat menjadi forum angkatan 2002 ini, jadi ini menjadi nama yang keren, yang memiliki nama keren, tetapi yang membuat namanya tetap jadi guru. Singkalidang dari presiden, yang lalu jadi Wayan dari kontraktor, walaupun dia ngutangin gitu, dari kontraktor tetap ya. Ada yang dari Jakarta, MC kita sempet juga pulang hari ini, walaupun sibuk di Jakarta. Itu komitmen. Ada yang lebih sukses, ada yang kurang sukses. Hanya 2 kata, ada yang sudah beruntung dan ada yang belum beruntung. Ya, jadi tidak ada istilahnya sukses tidak sukses bagi saya, karena kesuksesan itu masing-masing sama dengan ketika memimpin. Pemimpin yang luar biasa adalah pemimpin memiliki darah seni katanya, tapi saya semua orang memiliki darah seni. Ada seni nguluk-nguluk, ada seni motor, Air sedih. ya ada air seni pasti itu ya. Makanya ada seninya macam-macam. Makanya semua orang memiliki gaya untuk memimpin, tetapi sebatas mana kategorinya. Makanya dalam konteks saya mempelajari ketika saya berubah-ubah agama, saya di Islam sempat masuk, bagaimana orang masuk dalam agama Islam, saya di Kristen sempat masuk, karena saya diajarkan di ketika di HD itu adalah ilmu perbandingan agama. Ternyata semua agama sama, cuman kita memperlakukan sama dengan nasib. Saya ketika memutuskan untuk mundur dari pegawai negeri, jelas saya berpikir pegawai negeri penghasilan tetap,
tidak bisa menambah penghasilan kecuali utang dan korupsi, Pak ya. Hanya itu yang bisa. Kalau sudah berani jadi pegawai negeri korupsi, ya siap-siap jualan pulsa sel. Karena banyak sekarang setelah jadi pegawai negeri, setelah memimpin jualan pulsa sel, jadi mesel. Saya menurut saya itu berat. Kenapa? Karena ada dua pilihan, saya menjadi seorang seniman atau menjadi seorang pegawai negeri. Saya orang jiwanya merdeka. Saya orang yang paling tidak bisa diperintah sama sekali, termasuk leluhur pun memerintah saya tidak mau. Saya menikah tahun 2009. Sebenarnya 2008 saya harus sudah jadi mangku, tapi saya menolak punah. Yang dari mangku paling liu man sesari 5 kali. Bomisi kocak bunguti memandrep. Yang dari bondres minimal man sesari 1 juta. Logika, sabar, pun gorengan habis. tenang kisah, karena logika tanpa logistik tak bisa jalan, katanya sabar. Nah, ketika itulah saya memutuskan untuk tidak mengambil pegawai negeri. Saya dinyatakan lulus berdua dari Bali, saya dan Wayang Cemblong, dan sama-sama mengundurkan diri dengan alasan yang klasik. Saya menjadi pemangku di Pura. Pada saat itu saya belum jadi pemangku, dan akhirnya benar saya menjadi pemangku. Nah, ketika kita berbicara tentang hidup yang ketiga ini, garis tangan, campur tangan, buah tangan, siapapun akan bisa menjadi apa? Nah, tanda tangan terakhir rekomendasinya. Karena kalau sudah ada garis tangan, sudah ada campur tangan, ada buah tangan, tanda tangan pasti keluar. Pasti. Makanya di Bali Dike, nama itu mempengaruhi sebuah proses kehidupan manusia. Makanya yang belum punya anak, ada memproses anak selanjutnya, hati-hati memilih nama. Yang ini baru mempelajari ketika proses kita di Bali, di Indonesia, dimanapun saudara-saudara berada, karena kesuksesan kita ditentukan oleh nama itu sendiri. Nama memunculkan garis tangan. Karena orang Bali kadang-kadang melupakan konsep kelahiran. Yang ini yang sekarang kita degungkan bersama-sama dengan teman-teman, baik di seni pertunjukan maupun di dunia titian. Hati-hati memilih nama, karena nama akan berpengaruh. Suatu contoh, ada teman kita yang buat sanggar, namanya sanggar Kempli Beser. Wow, kayak jadi wow sanggar. Sanggar Song Bedude, tidak berkembang, jadi tadi Song Bedude gitu. Jadi buat sanggar yang keren. Sama seperti saya, namanya sanggar Celekontong Mas. Celekontong itu tempat daksina, sehingga semua anggota sanggar saya jadi mangku sekarang. Pemain keyboard saya Wiwit Setiawan, anak mangku alas Purwo, harus jadi mangku karena bapaknya sudah meninggal. Saya Tompel sudah jadi mangku, Sokir juga mangku di Batu tapi belum mau Winten. Yang lainnya juga begitu, semua karena pengaruh proses nama. Dan yang paling penting, tadi saya ngomong sama Pak Bayan, Bayan ini keren Bayan, karena pertemuan seseorang itu dengan orang lain itu adalah bagian dari karma. Semeton sarang sami bisa eksis sampai 20 tahun kalau tidak memiliki jiwa dan prinsip rohani yang sama, tidak mungkin bisa bersama. Itu. Nah makanya dia bilang, yang siap pasti terus siap membunuh. Coba cicing yang ini kerah. Itu dalam konsep rohani Bali. Makanya keren, tidak ada. Saya belum pernah diundang oleh alumni sampai bertahan 20 tahun. Belum pernah, apalagi alumni SMP yang namanya Cinta Monyet. SMP itu Cinta Monyet. Iya. Satu kelas jadi. Itu karena bekado suka-suka ban. Bapo menawang, mimi menawang, suka-suka ban yang sing juang nak nguruang raga singnya. Karena cinta monyet itu cerbojok, kecengat, kecengit, kecak, muka lo cinta monyet. Makanya saya bilang cinta itu cinta monyet. Makanya itu yang pertama. Masih bisa bertemu tuh, masa SMP itu sulit sekali. Apalagi ketika tamat SMP, anak SMA yang berbeda. Karena adik saya keduanya tamat di SMP Negeri 1 Kerambitan. Adik saya Sastra Praja Nugraha juga tamat di SMP Kerambitan. Chandra Nugraha juga tamat proses dulu, tamat juga di SMP Kerambitan. Saya tinggal di Taman Biti tapi SMP-nya ke Kerambitan. Sekarang anak saya begitu
tamat dan meneliti, anak saya di Denpasar ngejar. Anda, saudara-saudara semuanya, ini memiliki kelebihan yang sangat istimewa. Coba aja cingak pegai nih, ada kulitnya selem, ada seleman digis, ada kedas, ada nyemplak, tapi mampu bergaul dalam rohani yang sama, itu keren. Kadang-kadang kan memisahkan diri, ya ini putih-putih kan jangan bunuh, ini selem-selem jangan bunuh gitu. Ini keren nih. Makanya saya bilang Anda itu adalah orang-orang yang spesial. Nah, perkara sekarang Anda bisa mempertahankan ini sampai sekian hari, sekian tahun, sekian bulan, sekian abad, mudah-mudahan tetap eksis sampai tua. Maka tadi Bapak Wayan bilang, saya sampai hari ini seperti anak-anak, seperti orang tua sendiri. Nak nganten, panai, mundang, lu bulanin, mundang, lu lihatkan DPR, Pak. DPR itu 5 tahun saja masanya, kalau ini sampai 20 tahun, jadi sudah 4 periode Bapak menjadi anggota DPR. Jadi untuk mengurus adik-adik kita yang tamat tahun 2002, keren. Keren untuk Anda. Nah, makin ngomong-ngomong tentang kehidupan, semua memiliki masa lalu, semua memiliki masa lalu, semua memiliki masa depan. Jadi hal yang satu yang harus dipegang, masa lalu ada sebuah cambuk jetian. Yang pernah cerita sama Haji, saya per bulan dapat penghasilan melebihi penghasilan presiden, tetapi saya dalam jangka waktu 2 tahun utang saya melebihi utang BUMN. Utang liunglah pipis sebenarnya bak ketika dihubungkan antara teori ini skala dengan skala berbeda. Anda siap-siap, ada mencatat sekarang abulan menggaji muni, dikalkulasikan kali 1 tahun berani ngelapis muni, potong biaya rumah tangga muni, adi bisa muni. Nah, ini sudah pikirkan. Caranya menjadi lebih ingat dengan itu adalah ingat garis lurus vertikal horizontal. Siapakah Anda? Siapa generasi di atas Anda, leluhur Anda? Makanya menggait di bank barengan. Contoh, tamat ekonomi, kerja bersamaan, melamar bersamaan, tugas bersamaan, gaji sama. Kenapa yang satu bisa beli Mio, yang satu bisa beli Brio? Karena ini nyedang nyimpen nesing. Bukan salah manajemen keuangan, mohon maaf, bukan salah manajemen keuangan, tetapi Anda salah melihat ke atas. Vertikal Anda, horizontal Anda, bagaimana hubungan leluhur Anda. Makanya di Bali Titian menekankan, ketika kemarin saya memberikan motivasi fun and provokator, jadi bukan motivator tapi motivasi fun and provokator, motivasi sebentar, provokator lebih banyak. Serius ya, karena ada memang garis-garis yang tidak mau dilakukan. Contoh, panak mangku pasti akan jadi mangku, panak balian pasti akan jadi balian. Tetapi jangan Anda berpikir Anda sekarang jadi balian nungmil mako mepos barak mekecuh komat kami, tidak. Tapi ketika zaman sekarang sesuaikan, balian di zaman now adalah seorang konsultan kehidupan. Itu balian. Saya menjadi konsultan sekarang. Aneh ajak konsultan, kemarin ada 9 orang dari Jakarta masalah tanah, jadi konsultan. Sugih tuh, benar kan sugih, nulacur. Sama prinsipnya dengan Bapak Wayan Sunate, bapak saya. Mestinya Bapak Wayan ini sudah lebih kaya dari saudara-saudara, karena Anda yang jadi kontraktor, Anda yang jadi pengusaha, Anda yang jadi miliarder. Kalau berlogika secara hitung-hitungan matematika sesuai dengan bidang studi yang dipelajari, Anda kaya, punya uang 100 miliar, mestinya dia dapat 10% dari apa yang Anda dapat, karena ilmu yang Anda dapatkan adalah dari beliau. Tetapi beliau tidak pernah menghitung. Beliau tetap zaman ngabur sepeda ting 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 nyebrang tukat hidang gede ya, minat masih bukan lamu itu. Tetap seperti itu. Karena apa? Harus mempelajari dan harus ikhlas. Kata X Made, intine bersyukur. Nasi bede, yang ingin balung gede, sangkar berurutan, yang penting bersyukur. Nah, ini yang paling penting sekarang. Kenapa?
orang di zaman sekarang banyak orang yang depresi. Kemarin saya ada 20 orang dari Jakarta latihan yoga secara virtual di pas musim pandemi. Dia siap, saya tanya, Pak Sengap ya? Ya, bisa nggak melatih yoga? Bisa. Saya selalu ngomong bisa. Biar sih bisa. Karena nak Bali itu kadang-kadang dengan dan awak bisa terus cuma bisa. Depan anak ngadain bojok orang itu bojok udah deh. Bisa. Oke, saya virtual Pak. Siap. Per orang berapa Pak? 1 juta. Oke. Yang kesiap nih karena iseng-iseng. 1 juta per orang kali 20 orang mah 20 juta. Hanya dengan duduk dia hidupin kamera, saya hidupin kamera. Tarik napas. Luluk sebenarnya. Tahan. Oh, bayangkan masalah Anda tarik dari tangan kanan. Wes serem nih. Padahal bubuk sebenarnya. Ya ragu kan dia masalah nih. Tarik, tiba-tiba besoknya datang, Pak. Saya sudah happy Pak. Saya masalah keluarga saya sudah kirim nama. Oh keren. Saya mempelajari tentang kewacakan penonton, makanya tapi di rumah Anda silakan nama Anda dihubungkan dengan 5 konsep garis tangan. Saya berikan rahasia. 1 garis tangan ini, apa namanya, jari ini memiliki makna masing-masing. Buktikan kehidupan Anda, ketemu dengan suami Anda, semenjak ini Anda sukses karena pertemuan antara nama ini, Anda dari Anda. 5 jari ini, satu-satu ini memiliki makna. Gedong, lare, petel, pati, sari. Siapa yang namanya selesai di gedong, dia akan memiliki tabungan. Saya jamin tanpa ada masalah. Bisa dites. Petek nama seperti saya, Inyoman Ardike di gedong, lahir tabungan. Tapi ketika ketemu dengan istri, wus. Karena nama istri saya jatuhnya di lare. Ninyoman Serigus Mini Wati di lare. Jadi uang disimpan remes, bukan kesalahan istri, tetapi itulah bagian dari perjodohan Anda. Bisa dihitung-hitung. Iya, dari nama makanya kita bilang dari nama ini akan mempengaruhi ketika nama ini dihubungkan satu, bukan hanya nama menjadi satu faktor. Satu contoh, mau mencoba, boleh store nama ke saya hari ini. Oh keren nih, langsung nih konsultasi gratis karena jadi dari mau channel manggalian ya. Nah, Pak Iwayan Sunate, dia orangnya hemat. Bapak lahir hari Nabi Pak. Lahirnya hari Nabi, oton Bapak hari Sabtu. Hari Sabtu, beliau orangnya perhitungan. Tetapi beliau orangnya sering mengalami penyakit di bagian punggung, bangkian. Nggak bisa dirubah. Itu pembawaan. Hari Sabtu pancawaranya kena sekian, di sini sakitnya. Hari Minggu kena di mana? Siapa yang lahir hari Minggu, pancawaranya ini kena di perut. Itu tidak bisa dirubah, tidak bisa dilawan. Itu STNK sesuai dengan spesifikasi motor. Makanya manusia itu unik. Yang di kantong jadi unyu aja. Hampir semua. Siapa sekarang yang memiliki betul-betul orang yang kaya? Tidak ada. Karena semua orang yang memiliki uang berspekulasi sekarang. Aneh menangnya orang dari Jawa Barat ya. Bang, punya uang bang. Dia uang bang saja. Makanya semeton uang bang pinatih, ini keren jadi. Karena dia yang punya uang bang. Dari nama, dari Pancawari ini kelahiran kita. Makanya yang mengajak Anda yang belum menciptakan sebuah nama untuk anak Anda, itu mempengaruhi sekali proses kehidupan mereka. Pilih Hadani, Pangnya di Gedong atau di Sari. Ketika ke Gedong ketemu Sari, dia jadi orang yang sukses dari segi ekonomi. Mencari dari segi kesehatan, cari kelahirannya. Dari T ketemu ngajak sampai secara agak jauh perusahaan ketemuannya, pasti akan menjadi ribut. Nah, kayak nganten di Jepang, jangan kontes kayak Tayana. Sampai hari ini itu yang keren, tidak ada yang terwujud di Bali. Saya bilang keren. Saya alumni SMA sampai hari ini saya alumni SMA, padahal hobinya patuh. Saya alumni SMA, saya pencinta alam, saya pemanjat tebing SMA, makanya
Ibu, saya kaget melihat postur tubuh saya hari ini karena beliau tahu ketika saya SMP berat badan saya 35 kg. Ketika saya skripsi ragel sing tamat-tamat. Ini proses, makanya apakah itu salah? Tidak, mungkin kalau saya tamat ketika itu dari karir. Makanya kapan orang itu bisa terkenal ketika dia berada 1 meter di bawah tanah dan 1 meter di atas tanah. Bom melinggih di kemulan, marah tahu yang hebat itu. Adik saya dari SMP 1 Kerambitan, Metunangan sampai SMA, Metunangan, kuliah, sekarang angker, udah punya cucu. Saya sudah punya cucu. Membedakan teori secara barat dan timur. Ini yang banyak terjadi. Makanya ketika saya kemarin ke Surabaya, pas kurami bumbu goreng dia lempang di telapak mungkin ya. Makanya ini sambil sebenarnya Jang, mudah-mudahan sih ada beberapa acara yang memang kita bisa untuk publikasi bersama, bertukar pengalaman. Yang lengkap pengalaman itu. Saya pernah hampir pindah Banjar dari Banjar Jabodebel ke Banjar Kerobokan. Masalah hal sepele, tidak mau melakukan tugas mengkonvinten sehingga tiba-tiba ada nama menawarkan kubutan dumun untuk para masyarakat Om Santi Santi Santi.